Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Dalam kesempatan ini, saya akan menemani Bapak Ibu Saudara beberapa waktu ke depan. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa like, lalu kemudian share sebanyak-banyaknya, agar supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Kiranya channel ini makin berkembang berkat dukungan support dari Bapak Ibu Saudara. Dan apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan lain doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan bila Bapak Ibu Saudara punya tema khotbah atau tema renungan, silakan dikirimkan di komentar. Nanti saya akan membawakan tema renungan dari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Saat ini saya akan membagikan firman Tuhan bagi kita semua dengan tema renungan, tema khotbah, bukit yang tidak bisa dilupakan. Bapak Ibu Saudara, sangat menarik sekali ketika kita mendengar kata bukit. Kenapa? Karena bukit adalah tempat di mana Yesus di sana, ya. Bukit ini adalah tempat, bahkan bukit yang saya maksudkan ini adalah tempat di mana Yesus sering memberitakan kabar baik di sana, sering melayani di sana. Maka mari kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Matius pasal 7 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Matius pasal 7 ayat 28 sampai 29, firman Tuhan katakan, "Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka." Nah, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kalau kita melihat di ayat ini diberikan perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diberikan judul Kesan Pendengar. Nah, jadi ini adalah akhir khotbah dari Yesus pada waktu dia ada di suatu bukit. Dan ketika dia ada di bukit tersebut, dia banyak berbicara. Dia banyak memberi pesan kepada murid-muridnya, bahkan kepada banyak orang pada waktu itu. Dan kalau kita perlu pahami bahwa Yesus mengajar dengan sangat luar biasa, ya. Dan orang-orang mendengar karena dia mengajar sebagai orang yang berkuasa, ya. Tidak seperti kata Alkitab ahli Taurat mereka, ya. Jadi di sini Yesus ingin menunjukkan bahwa bekal yang dia dapat pada waktu dia umur 12 tahun, dia mengikuti, ya, sehingga dia akan disebut anak Taurat. Dan dia bisa mengikuti hukum Taurat. Lalu kemudian juga pada umur 30 tahun dia sudah bisa harus melayani sampai 33 tahun, kurang lebih seperti itu, 3 tahun lebih lah. Dia mengakhiri hidupnya umur 33 tahun. Nah, 3 tahun itu dari dia berumur 30 tahun sampai 33 tahun, ya, dia melayani, mengadakan penginjilan, mengadakan pelayanan kemana-mana. Dan semua orang yang termarginalkan, orang yang nggak dianggap, itu dia layani. Bahkan ada orang Samaria, orang yang sebenarnya tidak dalam hitungan, ya, tetapi dia melayani orang Samaria tersebut. Bahkan ada beberapa orang lagi yang dia layani. Artinya dia memberitakan kabar baik, ya, good news. Dia memberitakan kabar sukacita, dia memberitakan kerajaan Allah, ya. Jadi Yesus itu memberitakan kabar kerajaan Allah, kabar sukacita, karena Yesus mengatakan bahwa semuanya itu berasal dari Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, di sini ada beberapa kenyataan, ya, ada beberapa kenyataan sehingga bukit tersebut tidak bisa dilupakan. Tentu ada beberapa kenyataan sehingga kita nih bisa menyimpulkan bahwa bukit tersebut itu tidak bisa dilupakan. Ada kesan, ada momen di situ, karena biasanya nih kita ketika kita datang ke suatu tempat nih, ya, lalu kemudian tempat itu sangat memberi kenangan bagi kita. Nah, maka itu tidak akan mungkin cepat kita lupakan. Justru kita akan mengingat. Nah, mengapa? Karena ada kenangan, ada kesan tersendiri di situ yang kita lalui, yang kita alami. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenyataan yang pertama,
sehingga bukit tersebut tidak bisa kita lupakan adalah karena kita telah berbahagia. Kalau kita lihat di kitab Matius pasal yang kelima, ya, kitab Matius pasal yang kelima, di situ jelas khotbah di bukit. Yesus memulai khotbahnya di bukit. Di situ dikatakan ucapan berbahagia. Nah, mengapa kenyataan ini kita perlu alami, bahwa karena kita telah berbahagia? Ya, itu realita, ya, bahwa ketika Yesus mengungkapkan tentang ucapan berbahagia, maka kita perlu klaim, kita perlu percayai bahwa itulah yang kita alami. Kalau kita lihat di ayat yang pertama, ayat pasal yang kelima, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Dia bukan hanya berbicara, tapi mengajar mereka, ya, sebagai preacher, sebagai rabi, sebagai guru. Kata Yesus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Jadi Yesus memulai dengan kata berbahagia. Nah, berbahagia ini juga bisa dapat diartikan be blessed, atau diberkatilah orang-orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagia orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Lalu berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Lalu kemudian berbahagia orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena Yesus, maksudnya, kamu dicela dan dianiaya, dan karena kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upamu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi Yesus ini berbicara realita, bahwa kenyataan yang kita terima itu memang benar-benar complete, benar-benar complicated. Jadi dia memberikan itu lengkap. Kebahagiaan yang luar biasa itu kenyataan yang kita terima. Lalu kebahagiaan yang kedua adalah, ya, karena kita telah menjadi garam dan terang. Kalau kita baca dan lihat di ayat yang ke 13, di situ dilanjutkan dengan garam dan terang. Situ firman Tuhan katakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jika kamu, ya, itu menjadi tawar, jika garam itu menjadi tawar, maka kita adalah terang dunia. Dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi kita nih, firman Tuhan katakan bahwa kita adalah garam dunia. Kita tahu bersama kalau garam itu, ya, makin lama makin tawar, ya. Makin lama dia makin asin, maksudnya, ya. Tapi kalau garam itu sudah menjadi tawar, maka dia itu akan tidak akan berfaedah, tidak akan bermanfaat, ya. Makin lama kadar garam itu makin bagus, ya. Dan kalau kita perhatikan, ya, di sini firman Tuhan ingin mengajar kita bahwa kenyataan yang kedua ini biasanya itu terjadi dalam kehidupan kita, ya. Kenapa? Karena kita sudah menjadi garam dan terang. Persoalannya kalau kita belum menjadi garam dan terang. Kalau kita belum menjadi garam dan terang, maka yang terjadi adalah apa? Kita akan tawar, ya. Tawar dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bermasyarakat kita akan tawar, dalam kehidupan bersosial, ya, dalam kehidupan pelayanan kita akan tawar, ya. Kita justru tidak akan mengalami yang namanya berkat Tuhan. Jadi kita perlu pahami kenyataan yang kedua, bahwa kita ini telah menjadi garam dan terang. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, teruslah jadi garam dan terang dimanapun kita pergi dan berada. Kenapa? Karena ada satu bukit yang membuat kita terkesan di sana, bahwa kita tuh sudah mendengar firman. Bukit itu bisa berbicara tentang kekuatan, bisa berbicara tentang tempat di mana itu adalah tempat kesukaannya Tuhan, ya. Biasanya kan kalau bukan bukit ya gunung, ya, mountain, ya. Kalau bukan bukit ya gunung, ataupun di laut atau di danau seperti itu. Tetapi Yesus lebih condong, dia banyak sekali dia beritakan firman ketika dia berada di bukit. Lalu kemudian kenyataan yang ketiga adalah, ya, mengapa di bukit itu menjadi terkesan, bahkan kita tidak bisa lupakan bukit tersebut. Kenyataan yang ketiga, karena kita telah berdoa. Pastikan kita ini telah berdoa, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berada di manapun, ya, dan kapanpun, pastikan kita ini telah berdoa. Kalau kita lihat Matius pasal 6 ayat
Yang kelima, firman Tuhan katakan di situ, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, apa yang membuat kita tuh terkesan dengan bukit tersebut, ya? Apa tuh yang membuat kita terkesan dengan tempat di mana Yesus berkhotbah di sana? Karena kita telah berdoa. Nah, justru karena kita berdoa, maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita itu luar biasa. Ya, kita berdoa itu tulus. Ya, kita berdoa tulus. Ya, kalaupun ada orang yang berdoa di depan-depan seperti itu, ya mereka sudah mendapat upah, ya. Tapi firman Tuhan katakan berdoalah di kamar agar supaya orang nggak tahu. Nah, di situ kita belum memiliki upah, tetapi ketika pada kenyataannya kita akan menerima upah tersebut, ya. Kalau kita tekun, ya, berdoa, ya, tanpa diketahui orang, maka kita akan melihat upah. Nah, tapi kalau kita berdoa di depan orang lalu kemudian orang mengklaim bahwa jawaban doanya sudah terjawab, nah kita sudah menerima upah. Firman Tuhan katakan bahwa kita harus berdoa di kamar, bahkan, ya, tersembunyi, sehingga berkat-berkat Tuhan itu akan kita nikmati bersama. Nah, maka dari itu marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, maka Dia akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.